Makanya kalau kita ada yang nanya lebih hebat mana laki-laki dan perempuan, lebih hebat perempuan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Min kitab sabilil iddikar wal i'tibar lil imam al-allamah syaikhul islam bid-da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Hadrami Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita di malam yang berbahagia ini akan melanjutkan keterangan kita atau pembelajaran kita dari kitab namanya Sabilul Iddikar karangannya Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sebagaimana setelah kemarin-kemarin kita dengar bahwasanya umur yaitu dibagi menjadi 5. Umur yang pertama dinamakan umur as-sibar atau masa as-sibar. Masa umur seseorang itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah as-sibar. Apa artinya as-sibar? Kekanakan. Dari semenjak dilahirkan sampai umur 15 itu dinamakan umur kekanakan. Setelah umur 15 dari 16 tahun sampai ke umur 35 itu dinamakan masa asyabab, pemuda. Dari 36 sampai ke 50 dinamakan al-kuhulah. Artinya al-kuhulah artinya kuhulah, apa artinya kuhulah? Sepuh, tapi sepuhnya masih muda-muda sepuh atau masih permulaan sepuh, namanya al-kuhulah. Dari 51 sampai 70 itu dinamakan umur asy-syaikhukhah, artinya sangat sepuh. Setelah umur daripada 70 tahun, lebih dari umur 70 tahun sampai akhir hayatnya seseorang, 100 atau 120 kalau ada, atau 150 kalau ada, itu sudah dinamakan al-kibar, sangat sepuh. Artinya sudah tua renta saking sepuhnya. Paling mulianya umur yang dimiliki oleh seseorang di muka bumi ini daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaitu adalah umur yang dialami dan yang diberikan oleh baginda Nabi besar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kekanakan yang paling mulia yaitu adalah kekanakan Nabi Muhammad. Masa muda seseorang yang paling mulia yaitu adalah masa mudanya Nabi Muhammad. Masa kedewasaan al-kuhulah yang paling mulia, yang paling afdal, yaitu adalah masa kedewasaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 63. Kita masih ada di bulan kelahirannya beliau, yaitu adalah bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Oleh karena itu, saking mulianya umur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasa demi fasanya, yaitu oleh karena itu Allah Taala memerintahkan kepada kita semua untuk meniru jejak gerak-geriknya, perkataan, perilakunya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ada teladan yang sangat indah, yang sangat bagus bagi seorang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Kalau ada seseorang menyuruh ayam mengikuti kambing, yang menyuruh gak waras. Kalau ada kambing disuruh mengikut anjing, yang menyuruh gak betul. Sama juga kalau ada seseorang disuruh niru para malaikat, yang menyuruh juga kurang pas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad, turunkan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk kita menirunya, karena karenanya sama-sama manusia. Nabi Muhammad adalah basyarun, lakan basyar, tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Levelnya sangat tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia. Makanya kita selaku manusia disuruh mengikuti Nabi Muhammad, tidak disuruh oleh Allah untuk mengikuti para malaikat. Orang-orang Yahudi Nasrani di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terima karena Nabi Muhammad dijadikan nabi dan utusan, sehingga mereka mengatakan, "Ma li hadzal rasul yamshi fi aswaq wa yaqulu ta'am." Ini rasul Nabi macam apa nih, katanya orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad. Di waktu ke pasar dia ke pasar, di waktu makan dia makan, di waktu tidur dia tidur. Lalu Allah Taala memarahi mereka semua, kemudian menurunkan ayat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, "Law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya di muka bumi
seorang malaikat yang menjadi nabi sekaligus menjadi rasul untuk mereka ikuti. Berhubung penduduk muka bumi yaitu adalah manusia, maka yang diturunkan yang diutus oleh Allah kepada muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau seandainya nabi dan rasul kita adalah para malaikat, disuruh minum gimana? Disuruh makan, malaikat tidak makan. Disuruh tidur, malaikat pun tidak tidur. Disuruh menikah, malaikat pun tidak ada syahwat. Kejanda muda, dia tak tahu. Gimana caranya kita mau mengikuti para malaikat? Tidak bisa kita mengikuti para malaikat karena ukuran kadar kehidupannya tidak sama. Malaikat terbang, kita tidak bisa terbang. Makanya tidak pas kalau seandainya malaikat yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti dan dijadikan nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang di zaman ini atau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku nabi, dia bukan nabi ya. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dijadikan nabi, salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yaitu sangatlah besar. Untung bukan Nabi Isa yang dijadikan nabi terakhir. Gimana kalau seandainya Nabi Isa yang dijadikan terakhir, beliau tidak nikah? Berarti kalau kita disuruh mengikuti, kita harus tidak nikah semuanya. Mubadil para janda-janda, siapa yang harus itu? Makanya itu adalah merupakan hikmah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nabi Muhammad dijadikan nabi yang terakhir bagi kita semua. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling pas untuk kita tiru. Ingin selamat dunia akhirat, tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salah satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita kaji dan perlu kita pelajari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita dengar tadi, yaitu adalah basyarun takal basyar, manusia tapi tidak sama dengan mayoritas manusia, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya yaitu punya keringat atau tidak? Punya keringat. Tapi keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan keringat kita. Kalau keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dikatakan min atyabitin, paling harumnya pewangian. Keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita dengar bahwa Muhammadun nafsan, Nabi Muhammad itu jiwanya, badannya mengeluarkan pewangian wangi. Tanpa diparfumi udah wangi. Oleh karena itu disebutkan Nabi Muhammad nginep di rumahnya Ummu Sulaim, ibunda daripada Anas bin Malik. Kemudian keringatnya diambil oleh Ummu Anas. Kemudian ditanya sama Rasulullah, untuk apa Ummu Sulaim kau ngambil keringatku? Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aku jadikan ini pewangian untuk keluargaku ya Rasulullah. Apa katanya Rasulullah? Itu merupakan paling harumnya daripada pewangian yang ada di muka bumi. Tapi kalau keringat selain keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta ampun ya. Nabi Muhammad kalau tambah lama tidak mandi, misalnya 3 hari misalnya tambah mandi, tambah harum daripada badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena harumnya adalah harum hakiki yang ada memang di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 hari tak mandi harum, 2 hari tambah harum, 3 hari tak mandi tambah harum lagi. 1 minggu nggak mandi tambah harum lagi. Itu kalau Nabi Muhammad. Beda dengan kita. Kita 1 hari tidak mandi ya, biasa. 2 hari, 3 hari mungkin cuma kedengaran dikit-dikitnya. Tapi kalau udah 1 minggu kita nggak mandi, kalau kita letakkan pohon singkong, diletakkan di badan kita yang keringatan, langsung jadi tape. Saking kuatnya pewangian yang keluar dari badan kita. Nabi Muhammad yaitu adalah basyarun, manusia, sama dengan kita manusia, tapi levelnya tidak sama dengan mayoritas manusia. Ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi obat. Di suatu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq yaitu disengat oleh kalajengking. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking keaguannya sampai meneteskan air mata. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa ya Abu Bakar? Waktu di Gua Hira, perjalanan Islam. Kenapa Abu Bakar? Apakah engkau tak ikhlas menemaniku dalam hijrahku?
Apakah engkau tidak senang menemaniku di perjalananku ya Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau menyesali harta yang telah engkau keluarkan dalam perjalanan ini wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Akan tapi kakiku kena sengat di kala jengking ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai meneteskan air mata. Saking sakitnya yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu diambillah ludah Nabi Muhammad SAW, kaki yang luka tersebut diludahi sama Nabi Muhammad, langsung sembuh seketika. Enggak ada suster saudara. Di waktu itu enggak ada suster. Beda dengan zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang kalau kita kena sakit, kena sengat, datang ke rumah sakit, sebelum diobati udah sembuh. Oleh karena itu Nabi Muhammad adalah basyarun sangat pas untuk kita tiru. Basyarun lakan besar, tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya tidur, Nabi Muhammad juga tidur. Kita tidur, Nabi Muhammad tidur. Apa bedanya? Bedanya kalau kita tidur mata, hati juga tidur, tidak ingat apapun. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW cuman kedua matanya yang merem, akan tapi hatinya selalu berzikir dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tunkirin wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Beliau punya hati, apabila kedua matanya tidur, hatinya tetap tidak tidur. Nabi Muhammad SAW sangat sempurna. Kita sangat pas sekarang untuk membahas sifat-sifat Nabi Muhammad karena mesti kelahirannya beliau. Nabi Muhammad SAW sangatlah pas, sangatlah mulia dalam sudutnya, dalam segi sudut, dalam semua aspek. Nabi Muhammad nomor satu. Sampai Imam Al-Busri beliau mengatakan ka'annahu fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu fi ajami. Nabi Muhammad dimanapun hebat, di waktu bersama sahabat beliau hebat, di waktu sendirian beliau juga hebat, di waktu beliau mengajar beliau hebat, di waktu beliau di waktu beliau di keluarga beliau juga hebat, di waktu menghadapi keluarga beliau hebat, di waktu menghadapi istri beliau hebat. Semua adalah hebat yang dimiliki, kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Di waktu berdagang Nabi Muhammad hebat, di waktu menjadi pemimpin jenderal Nabi Muhammad hebat. Di dalam semua aspek Nabi Muhammad hebat. Berdagang, dagangannya hebat. Beda dengan kita, kalau hebat di dalam segi ini, bidang itu tidak hebat. Mungkin kita di waktu mengajar hebat, di waktu menjadi petani hebat, di waktu di kantor hebat, semua orang dimarahi. Kata ini setelah nyampe ke rumah dimarahi istri, nangis dia. Nah, tidak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena huwa fardun fi jalalati fi asrin fi natanqahu wa fi ajami. Dalam segi aspek semua Nabi Muhammad adalah hebat. Pedagang yang paling hebat yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dinamakan pedagang yang sangat hebat yaitu orang yang sangat jujur, bukan orang yang sangat pintar untuk menipu. Orang sangat pintar untuk menipu, ketahui dia nanti umurnya akan ada batasnya, akan meninggal dan pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat pedagang yaitu adalah pedagang yang paling jujur. At-tajirul aminus saduqul muslim ma syuhada'i yaumil qiyamah. Seorang pedagang yang muslim juga as-saduq, sangat jujur, al-amin, pandai dalam megang amanah dan muslim, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang mati syahid nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad, dilahirkan oleh ibundanya Sayyidatina Aminah. Beruntung beliau sebagai perempuan pernah melahirkan seorang pemimpin daripada semua alam semesta, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu adalah Sayyidatina Aminah. Makanya kalau kita ada yang nanya lebih hebat mana laki-laki dan perempuan? Lebih hebat perempuan. Lebih hebat mana laki-laki dan perempuan? Kadang kita sangat diremehkan kalau kita katakan yang paling hebat adalah perempuan. Perempuan dan laki-laki kalau kita katakan
lihat perempuan dan lihat lagi-laginya. Kalau perempuannya seperti Sayyidina Fatimah, seperti Sayyidina Aminah, maka beliau sebaik-baiknya perempuan. Kenapa? Karena beliau pernah melahirkan pemimpin daripada pemimpin dunia dan akhirat. Perempuan, jangan kita meremehkan perempuan, katanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad di dalam keputusannya, salah satu tujuannya beliau diutus yaitu adalah membawa rahmat kepada perempuan. Sehingga ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, man ahabbu nas bi suhbati, siapa yang paling berhak untuk aku temani ya Rasulullah, untuk aku kasih perlakuan baik kepadanya ya Rasulullah? Apa katanya Nabi Muhammad? Ummuka, ibumu, ibumu, summa abuka, summa abaka, kemudian ayahmu. Ibu disebut berapa kali? 3 kali. Ummuka. Disebut berapa kali? 3 kan? 3 kali. Ayahnya berapa? 1. Ayahnya disebut 1. Berarti ayah 1, ibu 3. Kok bisa sulit gitu jalan gitu kan? Ayah 1, ibu 3. Ini gara-gara Taufik ini datang di belakang. Aslinya Taufik jauh dari tutur beliau, aslinya setia kepada istrinya. Beliau pernah mengajarkan kepada saya, Pak. Dan harus bagaimana? Harus jangan berdua, harus satu-satu aja, harus setia, ya. Harus satu, jangan banyak-banyaknya. Di Nomor Jajar 1, Surabaya 1, Malang 1. Udah satu lah. Nah, mungkin sekedar abang ngisi jam 1 di Senin aja, karena saya masih ada di Sumatera sekarang. Ini cuma diisi doang, bukan